Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran, NIM 2561 201020. Program studi saya itu manajemen. Judul yang akan saya bahas itu manajemen piutang. Manajemen piutang. Nah, manajemen piutang itu kayak strategi pengelolaan kredit dan pengumpulan piutang secara efektif untuk mengamankan arus kas. Arus kas atau likuiditas perusahaan. Nah, konsep dan definisinya itu kita harus memahami posisi strategis piutang dalam siklus operasi bisnis serta tujuannya bagi nilai pemegang saham. Nah, definisinya itu definisi dan urgensi piutang. Nah, instrumen kredit usaha itu kayak piutang adalah tuntutan kepada pelanggan atau pihak ketiga yang timbul akibat penjualan barang atau secara kredit. Piutang dikelompokkan sebagai aset lancar yang harus segera dikonversikan menjadi kas dalam satu periode akuntansi. Nah, pertentangan likuiditas dalam manajemen keuangan itu terdapat trade-off antara penjualan dan risiko piutang, di mana kredit yang longgar dapat menaikkan volume penjualan, tetapi secara agresif akan mengancam arus kas jika tidak diimbangi pengawasan yang ketat. Nah, penyaringannya itu kayak begini: analisis kredit 5C, di mana sebelum menyetujui transisi ke kredit, perusahaan wajib menyaring calon pelanggan menggunakan kriteria evaluasi yang berkomprehensif, karakter, dan kapasiti, kejujuran debitur untuk membayar kewajibannya dalam kemampuan bisnis mereka dalam menghasilkan arus kas operasi. Nah, capital collateral condition, di mana kekuatan struktur modal baik jaminan fisik yang disediakan serta pengaruh kondisi makroekonomi saat ini. Nah, tujuan manajemen piutang itu di mana ada 3, di mana optimalkan penjualan, minimalkan risiko, jaga likuiditas. Nah, kita bahas yang pertama, optimalkan penjualan. Nah, meningkatkan volume penjualan kredit itu guna menjangkau pangsa pasar baru dan mengalahkan pesaing tanpa menambah risiko sistemik. Yang kedua itu minimalkan risiko. Nah, menekan potensi kerugian finansial akibat kredit macet atau piutang tidak tertagih bad debt melalui asuransi dan jaminan kredit. Nah, yang ketiga, jaga likuiditas. Memastikan perputaran piutang berjalan cepat demi ketersediaan modal kerja harian untuk mendanai operasional berlanjut. Nah, ini ada indikator kinerja utamanya, di mana kecepatan konversi kas. Nah, waktu rata-rata pengumpulan piutang DSLS outstanding atau DSO mengukur divisi penagihan semakin pendek. Periode pengumpulan semakin cepat, piutang dikonversi kembali menjadi kas ternyata sesuai teori Brigham dan Austin. DSO yang konsisten berada di batas aman industri. Misal syarat 30 hari dengan toleransi 6 hari mencerminkan kebijakan kredit yang sehat. Di mana analisis umur piutang. Nah, jika kosong ke 30 hari itu jumlah piutangnya 500 juta. Nah, biaya presentasinya itu 62,5%. Nah, tingkat risiko pembayarannya sangat rendah. Tindakan penanganannya itu pemantauan rutin invoice digital. Nah, kalau C1 ke 60 hari itu 200 juta. Nah, presentasinya 25%, rendah, pengingat surat elektronik otomatis. Nah, 61 ke 90 hari itu 70 juta. Nah, biaya presentasinya 8,75%, sedan panggilan telepon atau negosiasi cicilan. Nah, 90 hari itu 30 juta.
Biaya presentasinya 3,75%, sangat tinggi. Tindakan hukum atau restoring sanksi. Nah, efektivitas tingkat penagihan. Nah, kuartal 1 itu 80%, kuartal 2 95%, kuartal 3 70%, kuartal 4 55%. Nah, penurunan efisiensi itu penagihan pada kuartal 4 55% dipicu oleh pelonggaran kebijakan kredit akhir tahun. Perusahaan wajib melakukan evaluasi syarat kredit sebelum menutup tahun buku. Nah, prinsip pokok transaksi. Nah, di mana penjualan belum dapat dianggap selesai secara sempurna sampai kas bersih benar-benar masuk dan tercatat di rekening bank perusahaan Anda. Kebijakan manajemen keuangan modern. Langkah pencegahan piutang macet. Nah, di mana screening kredit ketat. Nah, melaksanakan verifikasi latar belakang keuangan klien secara rutin, mendeteksi potensi kebangkrutan dini. Nah, yang ini dua itu insentif pelunasan cepat atau menetapkan syarat pembayaran yang memotivasi debitur, misal 2/10 N30 untuk potongan harga 2% dalam 10 hari. Yang ketiga itu sistem penagihan otomatis, mengirim notifikasi tagihan elektronik secara proaktif 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo tiba. Nah, yang ketiga penangguhan layanan, di mana menghentikan sementara pasokan barang atau jasa jika batas toleransi saldo kredit terlampaui. Nah, daftar referensi utamanya itu ini. Mungkin itulah tadi yang saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.